Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan, dan kita memohon kepada Allah agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan pertolongan untuk bisa mengendalikan nafsul ammarah kita di satu tahun ke depan. Artinya apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita nanti satu tahun ke depan, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini sebagai awal yang baik untuk kita mengarungi satu tahun ke depan di tahun Hijriah ini. Salawat dan salam marilah kita bersama-sama aturkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diterima sebagai umat beliau, dan mudah-mudahan nanti beliau memberikan kita syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam ini, di tahun baru ini, kita semua sudah melaksanakan amal soleh yang berupa zikir dan doa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram sebagai awal bulan dari bulan Hijriah adalah salah satu dari 4 bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan haram. Nah, bulan haram ini yang maksudnya bulan hina ya, tetapi bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya perhitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Jadi wah ketentuan Allah, ya na bauda kamu buka, ya na bauil kamu burunggu. Misalnya kita miak bulan, kita miak bulan apa kira-kira? Rumput di 12 bulan. Miak, tapi ada bulan pusat bagaimana? Kira-kira bisa gak bau kita miak bulan? Ya kita bau, karena wah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa jumlah bulan dalam satu tahun itu adalah 12. Minha arba'atul hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Ingat, bulan haram itu adalah bulan yang dimuliakan. Jadi beda istilah haram pin bulan ini baru istilah haram pin hukum ya. Misalnya anjing haram apa halal? Haram kan? Haramnya karena kumbing. Nah, karena najis. Najis itu mulia apa hina? Ya biasanya kita jijik ya, karena dengan kita jijik. Apalagi buat babi. Bawi itu makhluk yang paling kotor. Dia hampir kotor-kotor. Bahkan yang kakaknya kotor-kotor. Bahkan tainya sendiri kakaknya sebagainya. Oleh karena itu bawi dikatakan mengandung penyakit sehingga kita diharamkan untuk memakannya. Jadi istilah haram di dalam hukum beda dengan haram dalam penyebutan bulan-bulan Hijriah yang 4 ini. Yang mana bulan haram itu yang 4 itu? Nah, yang pertama Zulqa'dah wahliwah. Yang kedua Dzulhijjah.
wah liwat kemudian. Nah, nengka tama itu bulan ketiga dari bulan-bulan haram, yaitu bulan Muharram. Nah, bulan Muharram ini termasuk salah satu dari bulan haram. Ma makna haram? Nah, apa kira-kira makna haram in bulan-bulan ini? Ulama kemalik. Wa makna haram annal ma'siyata fiha ashaddu 'iqabin wa anna ta'ata fiha aktsaru thawaban. Jadi makna bulan haram, makna haramnya adalah bahwa setiap kemaksiatan, setiap dosa inggawi di bulan haram ini asyaddu iqaban, sangat-sangat besar dosanya. Artinya tadi patang dosanya. Misalnya di bulan lain harusnya kamu dosa said, umpamanya bin salata. Lalu karena gawe dosa nulupin bulan haram, jadi berlipat ganda dosanya. Nah, ini makna dari haram, bahwa seluruh dosa yang kita lakukan di bulan haram itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya. Wa anna ta'ata fiha aktsaru thawaban. Bahwa setiap ketaatan, setiap kebaikan, setiap amal yang mengandung pahala yang kita kerjakan tentunya dengan niat ikhlas lillahi ta'ala aktsaru thawaban. Beri pahala dan gawe kebaikan di dalam bulan haram, termasuk di bulan Muharram. Jadi lamun tagawe dosa beri dosa, lamun tagawe pahala beri pahala di bulan Muharram, di bulan haram, termasuk di bulan Muharram. Nah, yang terakhir bulan haram itu adanya di antara yang termasuk bulan haram itu adalah bulan Rajab, ya. Baina Rajab wa Ramadan. Apa bulan baina Rajab wa Ramadan? Antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan apa itu? Bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Jadi 24 bulan haram yang harus kita manfaatkan untuk melaksanakan ketaatan. Karena beli pahala dalam tarawih bagus. Marak zikir, marak ini kumpul-kumpul maca Qul Fatihah, marak bahasa Inggris. Kumpul-kumpul zikir atau istilah dalam zikir siu, wirid dan lain sebagainya. Untuk dengan mandinya apa? Syafaat, syafaat di bulan-bulan ini, masya Allah, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya, insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi nono salah satu keutamaan dengan bulan haram, ya, termasuk bulan Muharram dirayakan kan sebagai tahun baru. Nah, mereka kumpulnya untuk tahun baru Hijriah. Kenapa dikatakan tahun baru Hijriah? Nah, kenapa dikatakan tahun baru Hijriah? Karena tahun ini diambil dari hijrahnya Rasulullah SAW dari mana ke mana? Dari Makkah ke Madinah. Ini dasar tahun hijrah. Lalu sebelumnya arah musyawarah sebenarnya.
Jadi ceritanya sebelum ditentukan tahun hijrah ini, bahwa ada salah seorang gubernur ya yang ditempatkan oleh Khalifah Umar bin Khattab itu kebingungan, bingung kita dokumen, kita surat-surat. Ini surat ini bulan Muharram. Yang lain kita ada bulan Muharram. Yang lain bulan Muharram ya pada dua ini suratnya. Tahun penyebutan bulannya. Sementara tahun yang Arab kira-kira surat duluan ini. Jadi bingung. Ngelapor lah kirim surat kepada Khalifah Presiden. Akhirnya direspon, dijawab oleh Sayyidina Umar bin Khattab dengan membentuk tim untuk penentuan kalender hijrah. Ya, diambillah beberapa sahabat ya yang dekat-dekat. Mara Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Kumpul untuk musyawarah. Kira-kira lekan B kita baik tahun kalender kita sebagai umat Islam ini. Arah dimusul. Bagaimana kalau kita ambil dari sejak wafatnya Rasulullah SAW? Ada lagi yang usul. Bagaimana kalau kita ambil sejak kelahirannya Rasulullah? Ada juga yang usul. Bagaimana kalau kita ambil tahun Islam ini dari diutusnya Rasulullah SAW? Dan ada yang mengusulkan bagaimana kalau kita ambil dari peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW. Atas pertimbangan dan lain sebagainya, maka usul bahwa tahun Islam itu dimulai dari hijrahnya Rasulullah itu diterima oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dan kenapa diterima? Karena hijrah itu mempunyai nilai sejarah, di mana sejarah perjuangan ada di situ, semangat perjuangan. Nah, jadi harus kita semangat tuh memasuki tahun baru Hijriah. Karena hijrah itu adalah semangat perjuangan kita sebagai umat Islam. Di mana sebagaimana kita ketahui dari kisah-kisah ya, bahwa penyebaran Islam yang besar itu sejak hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Cobalah menggetepu Rasulullah di Makkah. Sementara di Makkah nunggu dengan yang teman penida. Kira-kira bisa berkembang ke Islam itu. Dan tidak bisa. Apalagi pada saat itu luwe dari kanan ancaman, bahkan ancaman yang terbesar itu adalah arah rencana dengan kafir Quraisy mengenai dimati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dikumpulkan pemuda-pemuda yang tangguh, yang berani, mengepung, ngelilingin badan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niatnya apa? Untuk membunuh. Kalau Muhammad ini keluar dari rumahnya, kita tebas, kita penggal kepalanya. Itu rencananya. Tapi walhamdulillah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Rasulullah SAW keluar dari rumah beliau, tiba-tiba ya tong dilekan selon-selon ngantuk. Pemuda-pemuda kekar-kekar, pemuda-pemuda pemberani, selon-selon mengantuk kepada tidur, ahlakuna. Akhirnya keluarlah Rasulullah dengan untuk hijrah ke Madinah. Dan tujuan hijrah ke Madinah itu tentunya adalah untuk menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala
Ta'ala yang berubah agama Islam. Dan dikenallah orang-orang Madinah itu adalah orang-orang yang lembut, orang-orang yang cepat menerima kebaikan dan kebenaran, sehingga cepatlah menyebar Islam itu di Madinah. Jadi hijrahnya Rasulullah SAW sebagai dasar penetapan dari tahun baru Hijriah. Dan sebenarnya ya tahun uang baru sebenarnya. Akhlak itu kan baru. Misalnya terhitung waktu. Setiap saat kita menemukan waktu yang baru sebenarnya. Setiap detik perjalanan waktu itu kita menemukan atau berada di waktu-waktu yang baru, yang mana akan mengantarkan kita ke ujung daripada kehidupan kita. Intinya kita sampai ke ujung kehidupan kita yang disebut dengan ajal. Namun sudah sampai ajal saja apa mati. Jadi kita leka kejuru untuk menemui kematian kita semua. Jadi setiap detik, bahkan setiap tarikan nafas kita akan menemukan nafas-nafas yang baru. Ketika kita masukkan nafas yang baru, keluar sebagai nafas yang lama. Kita tarik nafas, ya nafas baru lagi, keluar lagi, dan seterusnya. Begitu pun perjalanan waktu kita. Setiap detik, setiap jam, setiap menit, setiap jam, maka kita akan menemukan waktu-waktu yang baru, yang mana itu adalah perjalanan hidup yang akan mengantarkan kita kepada ajal kita masing-masing. Oleh karena itulah biasanya detik, hitungan menit, hitungan jam biasanya yang terasa, sehingga kadang-kadang lalai kita. Padahal setiap detik yang kita lalui, setiap menit yang kita lalui itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus tiap syukuri. Cara mensyukurinya ya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, kegiatan zikir, kegiatan doa, kegiatan salawatan dan lain sebagainya. Itulah cara kita bersyukur kepada Allah. Punya kemampuan yang lebih, ya syukur kita dengan kemampuan kita yang lebih. Misalnya duit bandar, maka syukur kita dengan duit bandar tersebut kita sisihkan untuk menyumbang di mushola umpamanya. Itu tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau pemana beli balunta, Arab dengan gotong royong milu itu tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat, baik itu nikmat waktu, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kekuatan, nikmat harta benda dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi bahwa setiap datakan nafas kita, tak jantung kita, hirupan nafas kita, maka kita akan menemukan sesuatu yang baru. Kita akan melewati sesuatu yang baru. Jam, detik, hari, dan biasanya itu tidak terasa. Makanya kita semua mengumpulkan diri kita untuk memperingati tahun baru. Itu untuk kita muhasabah, kata orang itu muhasabah. Lalu bahasa saja apa kira-kira muhasabah itu? Nilai diri, evaluasi diri, kata orang. Kira-kira tahun ini lewat dulu, lui ansalah, ku apa kenaku? Kira-kira itu lewat dulu, lui an pahalaku atau dosaku, dan lain sebagainya. Dan itulah sebenarnya
yang membuat kita untuk semangat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahala-pahala kita, amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah guna kita muhasabah. Jadi dari muhasabah, dari kita menilai diri kita, maka timbul semangat kita untuk berdoa di akhir tahun tadi. Dengan doa, mudah-mudahan seluruh dosa salah kita, seluruh kemaksiatan yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun ada, apalagi banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kita berdoa mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena lamun pahala itu jadi yang otomatis, yang otomatis terima. Lamun dosa, lamun salah, otomatis diterima. Lamun kebaikan harus syarat-syaratnya. Apa kira-kira syaratnya tetap diterima amal ibadah? Kira-kira syarat yang utama itu adalah ikhlas. Disebutkan di list isi dari kitab Al-Hikam itu mengatakan bahwa al-ikhlas ruhul ibadah, bahwa ikhlas itu adalah ruhnya ibadah kita. Lamun contohan misalnya si awak kira-kira berharga gak awak ini lamun yang roh, kira-kira lamun mati berharga apa tidak? Ya tidak, tinggal dikuburkan saja kalau tidak ada roh kita. Jadi tidak ada nilai, tidak ada harganya sudah. Begitupun dengan amal kita. Lamun dia roh mana amal ya, dia akan berharga. Lamun dia akan berharga, dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Tidaklah kalian diperintahkan untuk beribadah itu, tidaklah kalian diperintahkan kecuali untuk beribadah dengan ikhlas. Jadi ikhlas itulah kunci dari diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di doa kita tadi kita mengharapkan kepada Allah sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi intinya